Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, sebelumnya kami dari seluruh tim Sukma Podcast mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2565 BE dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan 5M, di mana 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari mobilitas, dan menghindari interaksi. Nah oke sahabat religi, dan hari ini pada tayangan Sukma Podcast kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh inspiratif dari Karangasem. Mau tahu siapa beliau? Langsung saja kita sambut. Beliau adalah Wakil Bupati Karangasem, Bapak Dr. Iwayan Artadipe SHMA. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Jadi bagaimana kabarnya nih Pak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Hari Waisak ke 2565 BE. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga panjang umur, semoga bahagia, karena tujuan hidup itu adalah bahagia. Betul. Jadi kalau kita sudah bahagia, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau tanpa bahagia berarti ada bottleneck barangkali ya, ada something wrong ya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya juga merasa berbangga dan berbahagia didatangi oleh kru, terutama dari Ibu Kanwil ya. Jadi yang saya hormati ada juga teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Pak Pidade. Kemudian tentu Ibu Kanwil didampingi oleh staf seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini. Tentu itu membuat saya tersanjung juga. Apalagi saya disampaikan tadi saya tokoh inspiratif, kemudian luar biasa. Sebenarnya saya biasa-biasa saja. Jadi orang biasa, bahkan kalau boleh saya anak petani. Jadi orang biasa, dari kecil sudah biasa begini gitu. Tidak pernah berubah. Jadi apapun saya tidak pernah berubah. Biasa-biasa saja. Dan dari informasi yang saya dapatkan nih Pak, bahwa kisah kecil Bapak adalah seorang pemanjat pohon wani, betul Pak? Ya betul. Saya dari kecil memang saya bersaudara berdua, saudara kandung. Tahun 60 saya sudah ditinggal oleh ibu. Jadi saya dibesarkan oleh bapak dan keluarga. Saya memang punya hobi memanjat gitu. Jadi waktu kecil saya nakal sedikit lah. Pokoknya tidak bisa dilarang-larang. Jadi manjat pohon wani, manjat pohon kelapa. Bahkan waktu saya masih SD, SMP, karena di rumah saya kan banyak sekali pohon wani besar-besar. Kalau tidak bisa dipanjat oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh orang-orang tua, itu giliran saya dapat. Dan buahnya gratis, saya bisa jual gitu. Dan itu terjadi panjang tahun, hampir 5 tahunan. Jadi pekerjaan saya seperti itu. Setiap musim wani itu pasti saya banyak punya uang. Karena saya bisa memetik wani dengan leluasa yang tidak bisa dipetik oleh masyarakat. Itu. Jadi saya sewaktu itu kalau saya bayangkan seperti film-film Tarzan gitu ya. Saya seperti itu. Bahkan saya biasa memanjat pohon kelapa itu bisa 50 pohon kelapa satu hari. Tapi memang hobinya Bapak juga makan buah wani? Ya hobi makan buah wani, hobi memanjat, hobi mancing. Zaman dulu itu memang seperti itu. Jadi saya suka. Survival sekali ya Pak ya? Ya saya menikmati. Jadi menikmati sekali hidup saya waktu itu. Sebagai anak petani, saya biasa juga bertani bersama orang tua. Jadi tugas saya sebagai petani ya memanjat pohon, itu mencari kayu api, memelihara ternak, itu sudah biasa. Jadi tidak asing. Sampai sekarang juga saya terngiang-ngiang kalau saya misalnya melihat sungainya jernih, kok ingin rasanya mencari ikan di sungai itu gitu. Jadi cara-cara seperti itu masih terngiang saya. Oke. Berarti luar biasa sekali ya Pak ya. Maksudnya dengan segala hal-hal itu malah terlihat lebih menarik ya Pak ya. Maksudnya kehidupan ini daripada kan untuk saat ini kan
banyak nih remaja-remaja yang sibuk main gadget dan lain sebagainya. Sementara kalau melihat dari kisah throwback Bapak nih, Bapak kan memang berarti benar-benar orang yang sangat survival sekali seperti itu. Ya saya menikmati sekali. Tapi waktu zaman itu mana ada gadget, mana Iya. enggak ada lah. Kemudian kalau main di sungai pakai batang pisang gitu. Kalau sekarang kan main rafting itu pakai perahu kan. Iya. Itu saya berapa kali sudah turun rafting, asik gitu. Jadi istilahnya barangkali tidak bahagia waktu kecil gitu misalnya. Sekarang kan teman-teman Muspida kemarin saya ajak rafting semua. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Bali, krunya juga pernah saya ajak rafting, kemudian Bapeda Provinsi Bali dan teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman dari kantor agama barangkali mau rafting, ya boleh aja. Jadi saya pasti akan ajak rafting gitu. Karena saya suka di sungai. Kalau dulu pakai batang pisang. Jadi batang pisangnya dianyutkan di air, dinaiki gitu ceritanya. Gitu seperti itu. Jadi Kalau sekarang waktu kan zaman itu sebelum tahun 63 sungainya kan dalam. Ya, sungainya agak dalam sedikit dan kemudian masih natural. Kalau sekarang sungainya kan sudah batunya enggak karuan-karuan. Kalau dulu enggak seperti itu. Jadi bisa pakai batang pisang, bisa pakai papan seperti itu. Jadi sungainya agak dalam dulu. Nah, gitu. Jadi saya menikmati sekali itu. Iya. Enggak ada zaman dulu kan zaman-zaman itu kan tidak ada TV, tidak ada apalagi HP. Saya baru mengenal HP tahun 90. Baru mengenal HP gitu seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Nah, selain berjiwa petualang nih Pak, Bapak juga kan terkenal sebagai tokoh birokrat yang religius, di mana Bapak mungkin sering nampil ke pura, kemudian juga Bapak ikut aktif dalam pembangunan pura-pura. Nah, kalau boleh tahu itu inovasi dan motivasinya apa Pak? Sebenarnya tidak ada waktu zaman-zaman itu kita tidak bicara inovasi, tidak bicara motivasi. Saya ngayah di pura itu bermula dari saya kan orang PU pada waktu itu. Bermula dari saya dinyatakan berhasil waktu mempersiapkan PPN, jadi Pekan Penghijauan Nasional di Pitpit. Jadi akan hadir presiden di situ, Pak Soeharto. Kemudian saya disuruh menyiapkan dari A sampai Z. Menyiapkan jalannya, menyiapkan panggungnya, segala macam. Waktu itu asisten di kantor gubernur itu namanya Ibu saya Tiste. Karena saya dipandang berhasil waktu itu, kemudian habis di PPN Pitpit tahun 85, 86 saya dipanggil oleh Pak Gubernur. Waktu itu zaman Prof Mantre. Saya disuruh ngurus Besakih, saya juga kaget. Saya kan masih pegawai kecil waktu itu. Suruh ngurus Besakih itu saya kaget. Mampu nggak saya ngurus Besakih? Karena waktu itu teman-teman dari PU Provinsi Bali sudah beberapa kali rapat ngurusi Besakih, terutama Margi Agung, enggak selesai-selesai gitu ceritanya. Karena saya dianggap berhasil ngurus Pitpit waktu itu, saya diperintahkan ngurus Besakih. Itu pertama kali tahun 86. Dan ternyata mungkin karena memang direstui ya, 1 minggu saya bisa selesaikan itu Margi Agung. Jadi semuanya nurut apa yang saya katakan, kok mau nurut masyarakat pada waktu itu. Saya juga kaget. Padahal saya kan masih muda, tapi waktu itu kita datangi tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, ternyata mereka mau mengikuti apa yang saya katakan. Akhirnya berhasil lah di Besakih, ngurus Besakih pada waktu itu 86. Jadi dari 86 saya sudah biasa direct langsung, setiap minggu saya dipanggil oleh gubernur, ada saja. Ini zaman Prof Mantre. Kemudian 88 ganti gubernur. Saya dipanggil lagi oleh Pak Oke. Pak Artedipe, ini sekarang gilirannya kamu ngurus Lempuyang katanya. Jadilah saya ngurus Lempuyang tahun 88. Jadi saya mendesain jalannya, kemudian mendesain puranya. Tapi puranya bukan yang di penataran sekarang. Dari Telaga Emas sampai ke atas itu. Mendesain puranya, kemudian mendesain jalannya. Kemudian termasuk mencarikan dananya. Jadi pada waktu itu. Karena direct langsung dengan Pak Gubernur, perintahnya ini perintah gubernur nih, bukan perintah bupati waktu itu. Jadi dalam setahun selesai. Nah itu pekerjaan saya sampai sekarang. Jadi karena begitu pekerjaannya sangat kompleks di pura, sampai saya hafal betul persoalan desain-desain pura bagaimana. Saya harus belajar banyak tentang Astu Kosali, saya harus belajar banyak tentang
pura-pura itu seperti itu. Jadi saya boleh dikatakan teman-teman itu menganggap saya spesialis pura gitu. Saya juga tidak ngerti. Nah, karena bukan wilayah bilang begitu. Saya tidak ngerti juga gitu ya. Nah, itu pengalaman saya ngurus pura. Jadi tidak ada motivasi untuk apa. Dasar saya ngayah hanya bakti. Hanya ketulusan. Nah, mudah-mudahan dengan ketulusan itu bisa bisa ini oleh teman-teman ya, bisa sebagai contoh dengan ketulusan, karena kalau ngayah pura kan harus tulus. Tanpa ketulusan barangkali kan percuma kita ngayah. Nah itu, karena ketulusan itulah modal ketulusan. Dengan modal ketulusan barangkali energi kita akan muncul gitu ya. Kekuatan itu akan ada kalau dengan ketulusan. Gitu. Nah mudah-mudahan kita semua tulus ngayah, termasuk juga hari ini kita tulus saja. Ya gitu, tidak ada yang dibuat-buat, biasa-biasa saja. Gitu, barangkali. Dan seluar biasa itu perjalanan ngayah saat itu, dan pada akhirnya apa yang Bapak buat sebelumnya itu sekarang dapat dirasakan Pak oleh masyarakat kan Pak? Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Iya. Ya. Nah selain itu juga info terakhir yang saya dapatkan nih Pak, bahwa Bapak mulai kuliah S3 6 bulan sebelum Bapak pensiun. Ya tidak sih 6 bulan. Saya ingat sekali kode kita kan 12 ya. Nah 12, jadi 2012 saya start bersama Pak Pidade. Artinya saya tamat di 2018. Kemudian saya pensiun 2014. Artinya masa kuliah saya 1,5 tahun materi itu sebenarnya masih aktif. Gitu, masih aktif. Dan supirnya masih ingat barangkali Pak Pidade. Pak Pidade lah sebenarnya dengan Ibu Kanwil yang mendorong saya untuk sekolah. Itu karena beliau yang nantang. Ayo kita sekolah S3. Ya ternyata beliau belakangan sekolahnya, nggak tahu saya. Tapi Pak Pidade ini waktu itu saya sebenarnya gimana ya? Jadi dan beliau Pak Pidade ini paling rajin sekolahnya. Jadi selalu mengingatkan saya. Jadi Pak Arto hari ini kuliah nggak? Ya kuliah, kalau sudah diingatkan kan pasti kuliah gitu. Kecuali saya ke Jakarta misalnya, itu kan beda. Jadi saya hampir tidak pernah tidak kuliah gitu. Kalau tuntutan 75% itu mungkin melampaui ya Pak Pidade ya. Hampir 80%, bahkan 85% kita kuliah. Nah, yang bikin luar biasa itu kan ketika Bapak S3 kemarin, Bapak mendapat gelar sebagai wisudawan program dokter terbaik, sekaligus wisudawan tertua ya Pak ya saat itu ya, di umur 62 tahun. Ya, apa benar itu Pak? Ya benar. Kalau dilihat umurnya yang wisudawan mungkin dianggap saya tertua ya. Tapi sebenarnya saya tidak merasa tua ya. Tidak merasa tua. Awet muda ya Pak? Saya masih muda, sampai sekarang juga masih muda nih. Gitu. Jadi pikiran kita masih tak muda. Maka ada satu anekdot, jangan bilang sudah tua katanya. Jadi kalau bilang umur 62 boleh, tapi kan belum tua gitu. Nah, seperti itu. Jadi lansia sekarang kan sudah berbeda. Kalau dulu lansia 60 tahun, sekarang lansianya kan sudah 70 tahun baru lansia kan? Nah, itu. Jadi sudah bergeser. Maka menurut Ketua Lansia Pusat katanya, jadi di bawah umur 70 tahun itu masih generasi masa kini gitu ya. Masih generasi masa kini gitu. Maka saya selalu menyebut generasi saya ini generasi masa kini gitu. Jadi belum tua. Umur ya memang umur saya sekarang 65 lah ya. Tapi kan generasi masa kini masih. Jadi masih di bawah 70. Jadi belum lansia gitu ceritanya. Iya Pak, dan saya baca nih Pak di kurikulum vitae Bapak bahwa pengalaman Bapak sangat luar biasa banyaknya, di mana tahun 1987 sampai 2007 itu Bapak menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Karangasem, kemudian di tahun 90 Bapak menjadi Yayasan Yase Kerti di Karangasem, kemudian di tahun 95 sampai 2011 Bapak menjadi Ketua PHDI, kemudian di tahun 2011 sampai 2021 Bapak menjadi Ketua Majelis Madya Desa Pakraman, dan tahun 2019 sampai sekarang Bapak menjadi Ketua IKMAHI, dan banyak sekali lagi pengalaman-pengalaman organisasi lainnya nih Pak. Nah, mohon berbagi tipsnya dong Pak untuk bisa jadi sesukses itu. Pertama, kenapa kita memang harus belajar banyak di organisasi? Karena dengan organisasi itu kita akan punya pergaulan yang sangat luas. Karena itu saya berharap teman-teman itu jangan alergi dengan organisasi. Jangan berpikir masuk organisasi saya dapat apa. Ya jangan berpikir begitu.
Saya punya keyakinan ketika kita mau mengikuti organisasi dalam jumlah yang banyak, pasti satu saat ada manfaatnya. Manfaat pertama itu pasti pergaulan. Dengan pergaulan itu pasti akan terbuka lapangan kerja. Pasti akan terbuka pemikiran kita. Pasti dengan banyak teman ini ketika kita memerlukan bantuan pasti lebih gampang. Jadi dari kecil memang saya suka organisasi karena dengan organisasi itu gampang. Dan saya buktikan begitu saya tes di Poster Parent, tes 30 orang cari satu orang saya dapat selalu. Kemudian tes pegawai negeri juga pada waktu itu banyak sekali orang tes, saya bisa dapat juga gitu. Tidak ada mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan uang gitu. Jadi karena banyak teman-teman jadi mensupport gitu seperti itu. Nah, itulah keuntungan daripada organisasi kita. Karena itu saya berharap teman-teman mari kita masuk organisasi. Jadi di luar organisasi yang adik sebut tadi, saya masih banyak di Yayasan Sabuk Budaya Bali. Saya sebagai ketua dewan pengawasnya tuh Yayasan Sabuk Budaya, dan banyak lagi lah yang jadi setiap kegiatan yang bersifat sosial ya di Provinsi Bali kalau ini saya selalu ditelepon. Pak Arte pokoknya saya naikkan katanya. Ya saya bilang silakan aja dinaikkan gitu. Tapi kan kita punya keterbatasan memang, terbatas waktu. Saya berusaha membagi waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, dengan perjalanan hidup yang seluar biasa itu nih Pak, tadi seperti yang ketika Bapak daftar PNS langsung masuk dan lain sebagainya. Nah, ada nggak di umurnya Bapak yang ke-65 sekarang, ada nggak cita-cita yang masih belum tercapai Pak? Selama kita hidup ini, pasti kita punya cita-cita. Kalau menurut Bung Karno kan cita-citanya ke setinggi langit kan. Iya. Nah itu. Sekarang saya sudah 2 kali jadi 2 periode jadi wakil bupati. Tentu tidak mungkin jadi wakil bupati lagi kan. Nah itu. Saya tidak tahu perjalanan hidup saya ini saya biarkan mengalir. Karena kita kan hidup dalam 2 dimensi nih. Dimensi skala dan dimensi niskala. Nah itu Bu Kadwil yang ngajari saya katanya gitu. Jadi dimensi niskalanya ini lebih menentukan. Jadi suratan hidup kita ini sudah ditulis gitu di dimensi niskala. Tapi dimensi skala kita tidak boleh diam gitu. Harus kita berusaha gitu. Jadi saya dalam perjalanan ini tidak pernah saya terlalu ngejar juga tidak. Saya berikan seperti air mengalir. Tapi usaha itu tetap jalan, ya. Apakah nanti setelah ini akan jadi apa? Saya serahkan kepada Dewata Agung gitu aja lah. Kalau nanti memang saya tetap masih sehat, tuh kemungkinan kan misalnya pemilihan saya akan berakhir di 2024. Itu menurut asumsi yang sekarang, gitu. Tapi kan bupati dan wakil bupati kan 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti 2026. Itu tetapi karena kesepakatan politik yang sudah dituangkan dalam undang-undang katanya nanti akan berakhir di 2024. Nah, pada saat itu saya biarkan aja mengalir. Entah mau jadi apa lagi. Apakah saya tetap akan terjun di politik atau ke tempat lain. Itu seperti itu. Tapi kok dari Bapak sendiri apakah ada keinginan untuk menjadi Sulinggih atau Wanaprastha? Waduh, itu yang berat sebenarnya. Itu yang berat. Nanti saya tanya teman-teman itu misalnya cocok nggak saya jadi Sulinggih kan gitu ya. Gitu kan rasanya potongan saya nggak cocok jadi Sulinggih nih. Gitu. Karena sukanya tadi kan sudah saya bilang, saya selalu berpikir kok saya masih muda gitu kan. Jadi artinya suka bercanda gitu. Sulinggih kan nggak cocok bercanda gitu. Ya gitu. Kalau boleh pilihan barangkali saya tidak akan mengambil itu kalau boleh pilihan ya. Karena itu berat sebenarnya. Jadi berat, tugas itu berat. Kalau misalnya Sulinggih itu sudah di atas 70 tahun gitu ya. Kan muput itu berat sekali gitu loh. Nah, karena itu ya umur saya sekarang sudah 65, nanti akhir jabatan jangan-jangan sudah 70 tahun gitu ya. Jadi pada saat itu saya biarkan mengalir seperti apa. Kalau toh memang Tuhan mengendaki, Ide Betara mengendaki, tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Karena kalau nolak biasanya sakit ya. Apalagi urusan begitu, tidak bisa ditolak. Saya udah banyak sekali artinya memberikan satu guidance kaitannya dengan itu.
ketika orang nolak-nolak sakit, artinya saya datangi, saya anjurkan jangan menolak, akhirnya jadi pemangku, jadi bawati segala macam gitu. Setelah itu memang tidak pernah sakit. Saya punya contoh di rumah, ide pedande yang sekarang, dulu di Bagus Rai namanya. Waktu masih muda selalu sakit, tiap saat sakit sampai saya bawa kemana-mana. Nah, begitu saya dorong untuk Sulinggih, kebetulan saya ketua panitianya untuk waktu Sulinggih itu, saya paksa Sulinggih. Nah, begitu sudah habis Sulinggih, ampun Melinggih, tidak pernah sakit, heran juga saya. Nah itu satu contoh, kalau sudah dikendaki tidak bisa kita tolak. Nah saya pun tidak tahu kalau beliau misalnya berkehendak bahwa saya nanti akan menjadi Sulinggih, saya pasti siap gitu. Dari segi keilmuan kan saya bisa belajar banyak dengan teman-teman, terutama ini Pak Pidade ada, kemudian bukan Will, kan bisa tanya-tanya di situ gimana caranya jadi Sulinggih yang baik, gitu aja. Nah seperti itu. Baik Pak. Jadi sekadar informasi, untuk Kementerian Agama Kabupaten Karangasem kan telah meraih predikat WBK di tahun 2018 kemarin Pak, dan rencananya dicanangkan untuk WBBM di tahun 2022 ini. Nah menurut Bapak nih, dari perspektif Bapak, bagaimana sih kinerja Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini? Apakah sudah layak untuk meraih predikat WBBM Pak? Pertama saya nyatakan sangat layak, tentu punya alasan kan. Saya sangat memandang sangat layak. Sebab Kementerian Agama ini kan harus menjadi tolak ukur di bidang kebaikan, pelayanan itu. Kalau misalnya kantor agama saja tidak bisa, yang lain pasti tidak bisa lah. Nah gitu ya. Itu alasan pertama. Kemudian saya sudah mengenal dari dulu teman-teman di kantor agama ini. Kemudian dalam pelayanan kepada masyarakat, saya selaku pimpinan daerah yang sudah 2 periode ini, dan sejak dulu saya di birokrasi, sudah sangat mengenal bagaimana teman-teman di kantor agama itu melayani masyarakat. Menurut saya luar biasa. Jadi personilnya, SDM-nya punya kemampuan. Bahkan saya sering minta bantuan kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, bagaimana membantu masyarakat. Termasuk guru-guru yang berkaitan dengan agama, jadi banyak sekali dibantu. Itu seperti itu. Kemudian banyak hal-hal yang berkaitan dengan adat, budaya, agama itu jadi betul-betul ditangani secara baik. Saya belum pernah mendengar keluhan masyarakat kaitannya dengan pelayanan di kantor agama. Itu artinya kan positif. Artinya excellent menurut saya gitu ya. Karena di kantor-kantor lain biasanya keluhannya kan banyak. Saya paling sering mendapat menerima laporan keluhan-keluhan di kantor-kantor. Karena saya dekat. Kalau bicara desa adat, 190 desa adat kan dekat. Kalau bicara Banjar, 735 Banjar adat sangat dekat dengan saya. Jadi banyak sekali laporan, apalagi generasi muda. Dari pemuda Pancasila, kalangan LSM. Jadi grup saya itu, di grup LSM-nya ada, grup desa adatnya ada, grup Nayake ada. Kemudian grup Karangasem Membangun masuk, sehingga di AFP saya penuh sekali itu. Jadi berisi grup-grup gitu. Nah, jadi sering sekali. Sampai hari ini dari kantor agama itu belum ada keluhan, apalagi keluhan yang negatif gitu ya. Jadi lebih banyak yang bukan saya menyanjung. Jadi kita bicara fakta bahwa teman-teman di kantor agama dan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem jadi sudah bekerja dengan baik dan pelayanannya sudah sangat baik. Dan dengan demikian sangat wajar kalau jadi Kementerian Kantor Agama Karangasem ini mendapat predikat wilayah birokrasi melayani ya. Bersih melayani. Ya, bersih melayani ini saya rasa tidak salah, atau barangkali tidak asing lagi mestinya gitu. Kalau yang lain dapat, ya kantor agama mesti pertama lah dapat gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena dari sisi cara kerjanya, melayani, kemudian memecahkan masalah, dan kemudian kaitannya dengan kegiatan di lapangan, kerjasama dengan pemerintah daerah apalagi. Jadi kita pasti akan mendorong, kita pasti akan memberikan satu support
kepada Kementerian Agama, karena bagaimanapun juga ini kan kepalanya gitu ya. Kalau kepalanya rusak, badannya kan pasti rusak. Karena mentalnya itu ada di sini gitu. Jadi mental, spiritualnya, budaya itu kan ada di sana semuanya. Dan kami berharap supaya terus menjadi contoh yang terbaik untuk Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak. Nah, untuk closing statement nih Pak, mohon mungkin Bapak dapat memberikan motivasi atau wejangan nih Pak kepada generasi muda untuk dapat mengikuti jejak karir Bapak yang luar biasa sukses sekali perjalanannya. Ya, motivasi saya kepada teman-teman, anjuran gitu ya. Mari kita bekerja secara tulus. Bekerja lurus, bekerja fokus. Karena kalau itu kita sudah jadikan pegangan, tulus, fokus dan lurus, saya punya keyakinan kita akan sukses. Tidak ada kata tidak sukses kalau kita serius, kita tulus, fokus dan lurus mengambil suatu kegiatan. Karena itu jangan setengah-setengah. Jadi kalau kita menekuni bidang spiritual, tekunilah dengan baik. Kalau bidang budaya, tekuni dengan baik. Bidang agama juga demikian. Jadi semua bidang itu kita dilahirkan sudah diberikan bagian-bagian. Kalau jadi petani yang baik. Jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang baik. Gitu. Kalau itu dilakoni, pasti akan sukses. Tidak ada kata tidak sukses. Cuma yang ada terlambat. Jangan terlambat. Gitu. Harus kita bekerja keras, bekerja tulus, bekerja lurus. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk dapat berbincang-bincang di Sukma Podcast kali ini, Pak. Saya juga terima kasih, ini sudah ditanya-tanya. Saya memang suka ditanya gitu ya. Di wawancara hari ini tentu bagian daripada untuk kepentingan masyarakat. Mari kita pure untuk melayani masyarakat. Karena sudah diberikan tugas untuk melayani masyarakat, ya kita pure layani masyarakat gitu aja. Okay. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, dan tentu dengan segala kerendahan hati, mungkin barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kalau bahasa Balinya ada basi-basi teh, saya yang kurang berkenan, tentu melalui kesempatan yang baik ini atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama pemerintah Kabupaten Karangasem selaku Wakil Bupati Karangasem, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakoni, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Oke sahabat religi, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Bapak Wakil Bupati Karangasem. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti saran dan arahan dari beliau, di mana kita harus selalu berpikir fokus, lurus, dan tulus. Dan dalam bekerja pun seperti itu ya Pak ya. Oke, demikianlah tadi sahabat religi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Sedang